Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadi wa istanna bisunnati ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwas sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian kitab rutin. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kitab Syarah Ibnu Aqil, Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Masih di pembahasan huruf jar, bait yang ke-366. Bidzahiri khusus mundu mud wa hatta wal kafa wal wawa wa rubba wa ta. Wa khusus bimud wa mundu waqtan wa bi rubba munakkaran wa ta'u lillahi wa rabbi. Wa ma rawahu min nahwi rabbahu fata nazrun kadza kaha wa nahwuhu ata. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa di dalam bait Alfiyah ini disebutkan ada 20 huruf jar, dan yang jarangnya ya, yang sangat jarang digunakan itu sudah dibahas sebelumnya, ya, yaitu mata ya. Kai ya, dan la'ala itu sudah dibahas. Ada juga tambahan satu lagi yaitu laula. Nah, sekarang membahas yang sisanya, yang lainnya. Di sini disebutkan bil zahiri, dengan zahir, maksudnya dengan isim zahir, khususkan apa saja, mundu, mul, wa hatta, wal kaf, wal waw, wa ruba, wa ta. Ya, artinya huruf-huruf jar ini hanya masuk kepada isim zahir. Jadi setelah huruf-huruf jar ini, mundu, mud, hatta, kaf, waw, ruba, dan ta, ya hanya berupa isim zahir, artinya tidak boleh berupa domir. Harus isim zahir. Walaupun tetap nanti ada pengecualiannya, ada terdapat nih di dalam perkataan orang Arab. Cuman secara kaidahnya seperti ini, secara asal. Ya, waksus dan khususkan bimud wa mundu waktan. Nah, secara dari beberapa huruf jar yang disebutkan di atas itu, khusus untuk mud dan mundu, ya itu kan masuk kepada yang isim zahir, tapi isim zahirnya berupa waktan, yang menunjukkan waktu. Wabi ruba, nah dengan ruba dia juga tadi khusus sama kepada yang zahir, cuman zahirnya yang harus berupa munakkaron, nakiroh. Kepada isim zahir tapi khusus munakkaron. Wa ta'u lillahi wa rabbi. Ya, dan huruf ta dia khusus juga kepada yang zahir, tetapi zahirnya hanya masuk kepada lafaz Allah dan Rabbi. Jadi dia sumpah ya, tapi untuk kepada Allah, ta'allah ya, dengan Rabbi. Wa marawu min nahwi rubbahu fata, dan apa yang mereka riwayatkan ya dari semisal rubbahu. Nah, berarti kan kalau rubbahu menyalahi asal yang tadi disebutkan di atas, yaitu rubah masuk kepada zahir. Sedangkan di contoh ini masuk ke domir, rubbahu. Fata nazrun, ya nazrun itu langka ya, sangat sedikit.
Kaza seperti juga kaha ya. Ka ini secara asal tadi disebutkan huruf kaf ya masuk kepada isim zahir tapi di sini masuk ke dhamir kaha. Ya, seperti dia. Wa nahwuhu ata dan yang semisalnya itu juga datang ya artinya terdapat di dalam perkataan orang Arab ya cuman tadi sangat jarang. Nah, kita lihat penjelasan dari Ibnu Aqil. Min hurufil jarri dari huruf-huruf jar mala yajuru ila zahiri. Ya, ada yang tidak memajrurkan kecuali kepada yang zahir, kepada isim zahir. Wahiyah hadhihi sab'atu dan dia adalah 7 huruf jar ini al-madhkura fil baitil awal yang disebutkan di bait pertama. Falatakul maka kamu tidak mengatakan, maksudnya jangan mengatakan munduhu. Mundu harus kepada zahir, tidak boleh kepada dhamir. Munduhu tidak boleh. Wala mudhu, mudhu juga tidak boleh. Wa kadzal baqi begitu juga yang lainnya, yang sisa yang lain dari 7 tersebut. Wala tajuru mudhu wa mudh dan jangan kamu majrurkan mundu dan mudhu minal asma'i zahira dari isim-isim yang zahir illa asma'az zamani kecuali isim-isim zaman menunjukkan waktu. Ya, fa in kana zamanu hadiron ya maka jika waktunya itu adalah menunjukkan waktu sekarang, waktu saat ini bimakna kanat bimakna fi maka dia bermakna fi. Jadi mundu dan mud kalau menunjukkan apa untuk waktu yang sekarang berarti maknanya fi. Nah, contoh ma ra'aituhu mundu yaumina. Aku tidak melihatnya ya pada hari ini. Jadi mundu yaumina ai fi yaumina. Jadi mundu di sini berarti fi. Karena yaum menunjukkan hari ini. Jadi aku tidak melihatnya ya pada hari ini. Mundu yaumina. Wa in kana zamanu madian kanat bimakna min. Dan jika waktunya itu madi lampau ya maka dia bermakna min ya dari atau sejak. Nahu ma ra'aituhu mudh yaumil jumu'ati. Aku tidak melihatnya ya dari hari Jumat, sejak hari Jumat. Ai min yaumil jumu'ah, dari hari Jumat. Jadi kalau untuk waktu yang madi itu mudh atau mundunya bermakna min. Wa sayadkurul musannifu hadza fi akhiril babi dan penulis Ibnu Malik akan menyebutkan ini pada akhir bab. Wa hadza makna qaulihi dan inilah makna perkataannya waqsus bimud wa mundu waqtan. Ya, khususkan untuk mud dan mundu waqtan waktu. Wa amma hatta dan adapun hatta Fasayatil kalamu ala majruriha maka akan datang pembicaraan terhadap majrurnya ya, yang dimajrurkan oleh hatta inda dzikril musannifi lahu ketika penyebutan penulis Ibnu Malik terhadapnya waqad syadzarruha lid-dhamir dan sungguh telah syadz ya ada bahasa yang syadz yang lemah memajurkannya atau hatta itu memajurkan pada domir ya sebagaimana disebutkan di atas bahwa dia masuk yang memajurkan kepada zohir. Jadi kalau ada memajurkan kepada domir dia termasuk syadz. Kaqaulihi seperti perkataannya ya perkataan penyair
Ya, fala wallahi la yulfina sunfatan hatta kayabna Abi Zaidin. Ya, maka tidak wallahi demi Allah la yulfi nasun, orang-orang tidak mendapatkan fatan, ya yulfi di sini yajidu, orang-orang tidak mendapatkan seorang pemuda hataka sampai kamu, hingga kamu. Nah yang menjadi syahid itu ini hataka. Ya benar Abi Ziyad, wahai ibnu Abi Ziyad. Ya syair ini tidak diketahui ya pemiliknya, tapi disebutkan di dalam berbagai kitab. Ya, jadi di dalam bait ini terdapat hataka. Ya, tadi kan secara asal hatta sekepada zohir ya, hatta matla'il fajri misalnya. Tapi di sini kepada domir, hataka hingga kamu. Ka ini kan domir. Hataka. Ya, ini adalah syad ya. Wala yuqasu ala dzalik ya, tidak bisa dikiaskan terhadap hal itu ya. Kalau yang syad tidak dikiaskan, artinya tidak bisa diterapkan kepada yang lain. Tapi hanya didengar saja orang Arab menyebut seperti itu, ya sudah itu diterima ya, jadi itu pengecualian. Tapi kalau bahasa yang syad ya berarti lemah. Khilafan li ba'dihim, berbeda dengan sebagian mereka. Jadi ada juga yang membolehkannya, mengkiaskannya. Walugatu Huzail, dan bahasa Huzail ibdalu haiha ainan. Menurut bahasa salah satu kabilah Arab, Huzail, yaitu mengganti haknya dengan ain. Jadi kalau hak diganti dengan ain berarti apa? Hatta kalau haknya diganti dengan ain jadi apa? Atta, ya atta. Iya. Wa qara'a Ibnu Mas'ud membaca fatarabbasu bihi, ya di sini pakai air ya, atta hin. Ini di sini salah penulisan karena ini mengganti ha dengan ain. Tarabasu bi atta hin. Jadi hatanya jadi atta hin. Di kitab saya benar tak? Wa ammal waw. Nah, kemudian berikutnya membahas huruf waw ya. Huruf waw. Wa ammal waw, adapun waw fa mukhtassatun bil qasam. Ya, maka khusus ya untuk qasam, untuk sumpah. Wa kadzali kata, begitu juga ta, wala yajuzu dzikru fi'lil qasami ma'ahuma, dan tidak boleh menyebutkan fi'il qasam bersama keduanya. Artinya karena dia sudah bermakna sumpah, tidak perlu disebutkan lagi. Ya fala taqulu uqsimu wallahi. Wallahi sudah berarti qasam, demi Allah. Tidak perlu disebutkan saya bersumpah. Uqsimu tidak perlu. Wala uqsimu tallahi, dan tidak juga mengatakan uqsimu tallahi karena tallah sudah berarti sumpah, tidak perlu disebutkan fiilnya uqsimu lagi. Wala tajuru ta'u illa lafzallahi. Lafzallahu. Dan ta tidak memajrurkan kecuali lafaz Allah. Ya fataqulu tallahi la af'alanna. Demi Allah benar-benar saya akan melakukan. Wa qad sumi'a jarruha, dan sungguh didengar memajrurkannya. Jarruha ini berarti idopat masdar kepada fa'ilnya. Ta itu memajrurkan Rabbi ya, mudofan ilal Ka'bah, yang diidopatkan kepada Ka'bah. Lalu mereka mengatakan tarabbil Ka'bati. Ya demi Rob Ka'bah. Rob Allah ya, pemilik Ka'bah.
Wa hadza makna qawlihi wa ta'ulillahi wa rabbi. Ini makna perkataannya. Ya wa ta'lillah wa rabbi. Ta ya diidopatkan kepada lafaz Allah dan Rabbi wa sumya aidon dan didengar juga tar-Rahmani. Didapatkan kepada Ar-Rahman. Jadi demi Ar-Rahman, Ar-Rahman di situ sifat bagi Allah. Wa dzakarul Khaffaf, ya Khaffaf menyebutkan fi syarhil kitab dalam syarah kitab, ya kitab Sibawayh. Anahum qalu bahwa mereka berkata tahayatika. Ya tahayatika ta di sini masuk ke hayati. Ya demi hidupmu. Wa hadza gharib, ini gharib ya asing. Wala tajuru rubba illa nakiratan. Kemudian yang berikutnya rubba. Ya dan tidak memajrurkan ya rubba ya kecuali nakirah. Nahu rubba rajulin alimin laqaitu. Ya wa hadza ma'na wa birubba munakkaron ay wahsus birubba nakirah. Khususkan rubba itu dengan nakirah wa qad syadza jaruha dhamirul ghibah. Dan syad ya memajrurkan rubba itu memajrurkan dhamir ghaib. Jadi rubba rajulin, ya, rajulin di sini nakirah. Jadi rubba ya, hanya masuk setelahnya isim nakirah. Tidak ma'rifah, tidak rubba rajuli tapi rubba rajulin. Ya artinya berarti betapa sedikit orang alim yang aku temui. Maknanya bisa betapa sedikit atau bisa betapa banyak. Biasanya menunjukkan keprihatinan ya. Jadi kalau yang memprihatinkannya banyak ya berarti maknanya betapa banyak. Kalau yang memprihatinkannya sedikit jadi betapa sedikit. Jadi betapa kalau di sini kan rajul alim sedikit ya. Kalau sedikit berarti memperhatinkan. Kalau misalnya betapa banyak misalnya rubba shaimin bagi yang saum ya itu artinya betapa banyak rubba shaimin laisa min siyamihi ilal juwaratus. Ya, kemudian nah ada ya di dalam perkataan orang Arab yang memajrurkan kepada domir gaib. Wahin ro'abatu wasikan sod a'udzumihi wa rubbahu atiban an qadtu min atabihi. Wahin artinya lemah. Wahin ro'abatu ya aku memperbaiki ya wasikan dengan cepat ya dengan dekat dan cepat ya wasikan itu sod a'azumihi kerusakan atau keretakan tulang-tulangnya warubbahu dan betapa banyak dia ya atiban ya celaka an qadtu aku selamatkan min atau bihi dari kecelakaannya. Yang menjadi syahid dalam syair ini yaitu rubbahu di sini rubba masuk ke domir hu ya. Nah ini syad ya karena dia harusnya masuk ke isim zahir ya rubba rajulin. Ini rubba. Syad apa tat Afwan? Gimana Bu? Syad itu artinya apa tat? Satu bahasa yang lemah menyalahi kaidah. Oh gitu ya. Siap. Kama syadza dzarul kafilahu ya sebagaimana juga
syadnya kaf yang memajrurkan kepadanya, yang memajrurkan kepada domir gaib ya. Kaqauli ya seperti perkataannya khallaz zanabati syamalan kasaba wa umma au alin kaha au aqraba. Ya, bait ini milik Ajjaj dalam berbagai kitab disebutkan. Ya, khalla dia meninggalkan ini menceritakan tentang keledai yang lari ya, yang kabur. Ya, dia meninggalkan Zanabat. Zanabat ini nama tempat ya, nama tempat. Syamalan ke arah utara, Kasaba dekat ya, dekat ke arah utara. Wa umma aw'alin dan umma aw'al kaha ya seperti itu. Umma aw'al itu nama hadbah ya, ismu hadbah. Hadbah itu artinya dataran tinggi. Dataran tinggi tinggi ya seperti gunung, cuman atasnya tidak seperti gunung tapi datar gitu ya, rata dengan sama seperti bawahnya. Dataran tinggi ya, hadbah nama dataran tinggi namanya umma awal ya, kaha seperti itu au akroba atau lebih dekat. Nah yang jadi ini adalah kaha di sini contohnya kaha dalam bait ini, yaitu di sini ka masuk kepada domir. Ini syad. Ka itu masuk kepada zohir. Ya. Karena mabni jadi tepat. Ya, ar-rajulu kal asadi ini masuk ke zohir. Tapi di sini masuk kepada domir. Ini tidak boleh harusnya. Makanya ini syad ya, bahasa yang syad. Kaha seperti dia. Bahasa gaul Ustaz. Bahasa gaul. Wa qaulihi ya, atau ke kaqauli di sebelumnya. Ya, dan perkataannya dalam syair ini mirip Ru'bah ya, dalam diwannya ya, dan banyak kitab-kitab lain menyebutkan wala tara ba'lan wala hala ila kahu wala kahunna ila hazila. Ya, dan kamu tidak melihat ba'lan, artinya ba'lan. Ba'lan itu suami ya. Zauj. Ya, dalam Al-Quran wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna. Idza bu'ulah ba'lan suami. Suami kamu tidak melihat suami wala halail istri. Jama' dari halilah. Halail. Dan begitu juga istri kahu seperti dia. Wala kahunna dan tidak juga seperti mereka perempuan, istri-istri itu. Nah, di sini yang menjadi syahidnya, yang menjadi bukti ada yang disebutkan kaf masuk kepada domir goib ya, tetapi ini syad itu kahu seperti dia, ka masuk kepada domir hu. Wala kahunna masuk kepada domir goib. Ya, ilah hazila kecuali dia itu hazila menjaganya ya. Menjaga ya dari musuh.
Wa hadza makna qaulihi, dan ini adalah makna perkataannya wa marwau, ya, dan apa yang mereka riwayatkan, ya, riwayatkan maksudnya meriwayatkan syair-syair perkataan orang Arab, ya, yang menjadi dalil, ya, dalam bahasa Arab, syair-syair orang-orang Arab yang masih murni bahasa Arabnya itu. Ay walladzi ruwiya min jarri rubba, dan yaitu maksudnya yang diriwayatkan dari memajrurkannya rubba terhadap mudmara domir, nahu rubbahu fata, nah ini rubbahu, ya, rubba masuk kepada hu, fatan qalil sedikit, wa kadzalika jarul kafir mudmar nahu kaha, begitu juga memajrurkannya kaf kepada domir seperti kaha. Nah, itu sudah. Kemudian berikutnya ini membahas tentang makna-makna daripada huruf jar. Ya, yang pertama min, ya, makna huruf min. Ba'id wa bayin wabtadi fil amkinah bimin wa qatad wa qatati li bada'il azminah wa zida fi nafin wa shibihi fajar nakiratan kama libagin min mafar. Kau hapus ya. Ya, kama di sini ma libagin min mafar. Ya, jadi ini membahas tentang makna huruf min. Taji'u min datang, ya, maksudnya terdapat, ya, dalam perkataan orang Arab itu litab'id, ya, satu maknanya litab'id, untuk mana sebagian. Mana sebagian min, litab'id. Wali bayanil jinsi, yang kedua menjelaskan jenisnya, bayan bayanil jinsi. Ya, yang kedua, ya, satu tab'id, dua bayanil jinsi. Wal ibtida'il ghayah, ya, untuk memulai batasan. Oh, iya. Ya, jadi permulaan, ya, memulai. Amal saja. Yang ketiga, bi ghairi zamani kasiron, pada selain waktu banyak. Ya, maksudnya berarti kalau selain waktu, ya, berarti makan tempat. Jadi memulai dari tempat, misalnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu memulai tempat. Dari mana ke mana, itu, ya, memulai tempat. Wa fi zamani qalilan. Ya, dan pada waktu, maksudnya memulai waktu dari subuh sampai itu jadi memulai waktu, batasan permulaan waktu, ya, cuman dia sedikit dengan menggunakan min, lebih banyaknya untuk memulai tempat. Wa zaidah, ya, dan yang berikutnya zaidah, tambahan, jadi 4 ini. Tab'id bainal jinsi libtida'il ghayah, ya, baik makan atau zaman, lalu zaidah. Sebenarnya ini nanti disebutkan lagi, ada lagi min ini, tidak hanya 4. Tapi agak dicampur-campur penyebutannya karena ada kesamaan dengan huruf-huruf jar yang lain. Fa misaluha litab'idi, ya. Contoh untuk tab'id bermakna sebagian, qauluka, perkataanmu, akhadtu minad darahimi. Saya mengambil dari dirham-dirham. Nah, dari di sini maknanya sebagian dari dirham, jadi enggak semuanya. Akhadtu minad darahimi. Saya melihat dari dirham, maksudnya sebagian dari dirham, tidak semuanya. Jadi bermakna sebagian min ini. Ini di buku teori kunci, ya, yang saya tulis juga disebutkan makna-makna huruf jar ini di akhir pembahasan. Wa minhu qaulu ta'ala, ya, dan diantaranya firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, surat Al-Baqarah.
Al-Fuqara. Dan di antara manusia, di antara sebagian, tidak semua. Jadi min di situ dia bermakna sebagian. Minan nas, di antara sebagian dari manusia, maksudnya orang munafik. Ada orang yang berkata amanah billah bil yaumil apa terusnya? Wal yaumil akhiri. Bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Itu orang munafik. Ya, maka ini juga makna dari ayat kulil mu'minati yaghdudna min absar kulil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yafaduna furujahum. Katakan kepada orang beriman, hendaklah mereka menundukkan min, dari situ pakai min. Lihat. Ya. Yaguduna bukan yaguduna absarahum, tetapi yaguduna min absarihim. Apa maknanya? I'm sorry. Para ulama memaknai min di situ litab'id sebagian, artinya tidak secara mutlak laki-laki itu disuruh untuk menundukkan seluruh pandangannya. Jadi ada sebagian nanti dikecualikan ya, sebagian yang boleh ya, seperti dalam kepentingan muamalah, dalam mengajar ya, belajar mengajar, dalam jual beli, transaksi. Kita harus lihat kan wajahnya. Iya, satu. Bisa salah orang kan gitu. Itu dibolehkan. Makanya makna min absarihim, sebagian. Itu maknanya litabin, sebagian dari pandangan kalian. Tidak seluruhnya. Maka ada yang dibolehkan dalam transaksi, dalam muamalah. Dengan adanya keperluan ya, tentu kebutuhan. Misaluha li bayanil jinsi, dan contohnya untuk menjelaskan jenisnya, bayan, lil bayan. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fajtanibur rijsa minal awthan, maka tinggalkanlah rijsa, suatu yang menjijikan, suatu najis, tapi ini maksudnya najis dari sisi akidah. Apa rijsa itu? Minal ausan, berupa ausan, patung-patung. Nah, di sini min di sini bukan sebagian, tapi dia untuk menjelaskan. Apa rijsa itu? Yaitu ausan. Jadi mananya yaitu kalau menjelaskan. Maknanya yaitu. Ya. Jadi tidak sebagian, ya, menjelaskan secara keseluruhannya rijsa itu yaitu adalah ausan. Wa misaluha libtida'il ghaya fil makan, dan contohnya untuk memulai batas dalam tempat. Ini yang banyak tadi itu ya. Qauluhu ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram, dari ya, min ya. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Berarti ini untuk permulaan tempat. Dari mana ke mana? Dari mana? Dari Masjidil Haram. Ini bermakna ibtida goyah fil makan. Tidak. Memulai batasan dalam tempat. Ya, wa misaluha libtida'il goyah fi zaman, dan contohnya untuk permulaan batas dalam waktu. Qaulu ta'ala la masjidun. Ya, masjid usisa yang dibangun ala taqwa, di atas ketakwaan, min awali yaumin, min awali yaumin, dari permulaan hari, dari hari pertama. Ahaqqu an taquma fi, lebih berhak kamu berdiri padanya. Wa qaulu syair, dan perkataan syair, penyair, tukhayyirna min azmani yaumi halimatin ilal yaumi qad jurribna kullat tajaribi. Ya, syair ini milik An-Nabighah Az-Zubyani. Ya.
Tuhirna ya, dia telah dipilih. Maksudnya adalah ini ke suyub pedang ya, pedang itu telah dipilih min azmani ya, dari waktu, dari zaman dari waktu. Nah, ini min di sini. Min untuk menunjukkan makna permulaan waktu. Dari waktu-waktu hari Halimah, Yaum Halimah. Halimah ini dia terkenal termasuk hari-hari orang-orang Arab pada masa jahiliyah, yaitu hari kemenangan ya bagi kabilah ya Ghassanah ya terhadap Lahmiyin. Jadi ini nama hari kemenangan ya, suatu hari kemenangan yang dikenal di orang Arab. Tuhuyna min azman yaumil Halimah ilal yaum, sampai hari ini. Jadi min azmani permulaan waktu. Qad juribna kulla tajaribi, sungguh telah diuji coba dengan berbagai uji coba. Jadi ini untuk memuji pedang ya. Pedang-pedang ini bagus dari sejak hari Halimah orang sudah menggunakannya sampai hari ini. Ya, jadi di sini min di sini dalam syair ini menunjukkan makna permulaan waktu. Wa misalu zaidah. Nah, yang berikutnya makna dari min itu adalah zaidah, dia tambahan. Tambahan ini berarti tidak memiliki makna tersendiri. Hanya tambahan itu menunjukkan makna taukid saja, penguat saja. Ya, taukid tidak memberi makna tersendiri. Kalau taukid ya berarti menguatkan makna yang lain. Contoh dari zaidah, maja'ani min ahadin. Ya, tidak datang kepadaku seorang pun. Nah, min di sini nggak usah diterjemahkan. Ya, karena makna maja'ani min ahadin itu maknanya maja'ani ahadun. Maja'ani ahadun. Ya, tidak datang seorang pun kepada saya. Ditambah min ini untuk penguat saja. Benar-benar tidak datang kepadaku seorang pun. Ya, wala tujalu, dan tidak ditambahkan indal jumhuril basriyin ya, menurut mayoritas para ulama Basrah, para ulama Nahu Basrah. Ila bisyartain ya, Nahu Basrah ya tentu adalah para peletak kaidah-kaidah Nahu yang kuat. Ulama Basrah itu dibanding Kufah. Jadi syaratnya ada dua. Kalau min ini dijadikan sebagai zaidah, ada dua syarat. Ahaduhuma, yang pertama, an yakun al majruru biha nakiro. Yang dimajrurkannya harus nakiro. Baru boleh minnya jadi zaidah. Yang kedua, an yasbiqoha nafyun aw shibuhu. Ya, didahului oleh nafi. Atau yang semisal dengan nafi. Iwal muradu bisyibhin nafi. Dan yang dimaksud dengan yang mirip dengan nafi itu adalah an-nahyu. Larangan, nahu la tadrib min ahadin. Jangan kamu memukul seorang pun. Itu min jadi zaidah. Asalnya la tadrib ahadan. Tambah min, la tadrib min ahadin. Wal istifham, begitu juga pertanyaan. Nahu hal ja'aka min ahadin. Hal apakah? Istifham. Telah datang kepadamu seorang pun, asalnya hal ja'aka ahadun. Hal ja'aka min ahadin, minnya zaidah. Jadi itu dua syaratnya. Yang pertama harus nakiro, setelah minnya ahadin, itu nakiro. Yang kedua didahului oleh nafi ya dan saudari-saudarinya, maksudnya nahyu dan istifham. Wala tujadu fil ijab, dan tidak ditambahkan, maksudnya tidak menjadi zaidah dalam ijab yang tidak ada nafi, mujab, positif. Wala yu'ta biha jarah li ma'rifah, dan juga tidak didatangkan dia majrurkan kepada ma'rifah. Fala taqulu ja'ani min zaid. Zaid kan ma'rifah. Khilafan lil akhfash, berbeda dengan akhfash ya yang membolehkannya. Wa ja'ala minhu qaulahu ta'ala, dan dia menjadikan di antaranya firman Allah Ta'ala, yaghfir lakum min dzunubikum. Min di sini dianggap zaidah, padahal setelahnya ma'rifah, dzunubi, ma'rifah.
ma'rifahnya karena idofat kepada ma'rifah. Kum ya domir. Wajazal kufiyun dan para ulama kufa membolehkan ziyadat fil ijab yang menjadikannya zaidah tambahan di dalam ijab yang tidak nafi ijab itu yang tidak ada nafinya atau juga termasuk yang tidak ada saudara-saudara nafi tadi nahi dan istifham. Bisyarti tankiri majruriha dengan syarat menakirohkan majrurnya. Ya, kalau menurut Kufa itu boleh walaupun tidak nafi, yang penting nakiroh. Kalau ma'rifah berarti nggak boleh kalau madhab Kufa. Beda dengan Ahfas tadi yang membolehkan ma'rifah. Ya, wa minhu indahum diantaranya ya menurut mereka qad kana min matorin. Ya, sungguh ada hujan. Jadi min matorin maknanya asalnya qad kana matorun, ay qad kana matorun. Min di sini tambahan. Ini menurut mazhab Kufah. Tapi yang lebih kuat tentu mazhab Basrah yang memberikan syarat. Ya, itu pembahasan tentang makna dari min. Sebenarnya masih ada nanti ya makna dari min ini, tapi beliau nanti sebutkan bersamaan dengan huruf jar yang lain karena fungsi maknanya sama dengan huruf jar yang lain. Begitu. Baik, ikhwan sekalian, sampai situ dulu untuk pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita ya. Ya Rabbal Alamin. Kembalikan kepada MC. Amin. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah memaparkan materinya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Boleh bertanya? Ya, silakan. Mangga Ibu. Ustadz mau tanya yang bab mundu. Ini jadi baru terbuka pikiran saya bahwa kemarin kan saya masih bingung gitu perkara bahasa Arab tuh hanya ada fi'il madhi mudhari amr gitu. Nah di sini jadi ketahuan ini kalau dalam bahasa Inggris kan present perfect gitu ada di sini. Nah pertanyaan saya untuk mundu ini kan ketemunya sama isim apa tadi isim dohir. Kalau dia bertemu dengan fi'il boleh nggak Tat? Misalnya kayak gini ya, aku tidak melihat dia sejak aku tinggal di sini gitu. Ketemunya fi'il boleh nggak Tat? Kalau dia huruf jar, dia khusus masuk ke isim saja, Bu. Isim, Pak. Ya, kecuali kalau masuk ke fi'il. Berarti bukan jar lagi? Kalau masuk ke fi'il, Bu enggak. Kalau masuk ke fi'il harus ditambahan. Jadi dia menjadi maf'ul fi. Menjadi masdar muawal. Jadi mundu an kumtu gitu ya. Iya. Mundu an kumtu fi hadzal bait. Sejak aku tinggal di rumah ini. Jadi pakai an. Oh, annya untuk apa Tat? An yang ketemu dengan fi'il Ya madhi untuk Tat? nggak bisa langsung masuk, nggak bisa langsung nyambung ke fi'il. Oh. Mundu kumtu nggak bisa. Mundu akumu nggak bisa. Maka harus dipisah dengan an. Nah kalau dipisah dengan ya mundu an ya dipisah oleh an. An kumtu sejak aku tinggal. Mundu an kumtu una ya. Nah maka ini kan nggak bisa mundu langsung ke fi'il itu karena dia huruf jar. Nggak bisa langsung ya, tapi dipisah oleh an. Nah, sehingga kalau dipisah oleh an ini menjadi isim ini. Ini namanya isim muawal, masdar muawal. An dengan fiilnya itu adalah masdar muawal, artinya bisa dialihkan kepada bentuk masdarnya. Mundu am kuntu maknanya mundu qiyam ya. Nah. Mundu kiamin berarti kalau enggak itu. Maknanya itu. Mundu qiyami ya, mundu qiyami karena di sana ada dhamir ana kan. Mundu qiyami fi hadzal bait.
Nah. Gitu. Ankum tuh boleh Tat, huruf ini apa an ketemu fil madi? Boleh. Oh boleh Tat. An ketemu fil madi Tat. Setahu saya Boleh, ketemu fil mudhari. Oh, Masya Allah. Nah. Masuk. Jadi masal mu'awal tiap masuk fi'il masuk masal mu'awal Ustaz. Iya. Masdar mu'awal. Ya jadi mutada Ustaznya. Yang mana? Ya kalau an fi'il itu jadi masal mu'awal itu bisa jadi mutada kan? Kalau dia letaknya ini. Kalau masal mu'awal. Iya, bisa. Kalau didahului oleh mundu ya jadi mudhof ilaih, Pak. Dari majrur menjadi huruf jar. Kecuali Ya, kalau kalau tidak dahului mundu, wa kalau antasumu, kalau di awal baru boleh. Wa antasumu khairul lakum. Antasumu masdar muawal, dia mubtada. Khairunnya khobar. mutada. Wa antasumu khairun. Khairunnya khobar dari antasumu. Antasumu ini masdar muawal. Dia mubtadanya. Tat, kalau an yang ketemu madi gini berarti bukan min apa huruf nawasib ya Tat? Bukan. Nawasib kalau masuk ke fi'il mudhari aja. Iya. Kalau ini jadi namanya an apa Tat? An masdariyah. Oh gitu ya. Terus nanti irobnya gimana Tat? Jadi masdariyah disebutkan harful masdariyah mabni ala sukun. Lalu kumtu. Baru ini. Ya kamu itu seperti biasa fi'lun madin mabni ala sukun ya. Fi'il madin baru sama fi'il fa'il gitu. Terus apa ini Tat? An kuntu itu disebutnya apa jadi? Wal gitu. fi'lu ya harfu jadi gini wal Tat. fi'lu masdar muawal. Wal fi'lu wal fa'il. Oh jadi gini. Masdar muawal fi mahali. Fi mahali jarin. Fi mahali jarin. Bi mundu. Itu oleh mundu. Ya oke. Ya. Nah. Ya. Oh jadi ini harfu masdariyah ya. Ya, siap Tat. Ya, baik, cukup ya, insyaallah. Iya, Tat. Jazakallah khair. Padahal ditutup, Ustaz Faiz. Oh ya. Terima kasih untuk Ibu Eka yang sudah bertanya. Ya, sama-sama.